Santapan Harian Senin 12 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-59, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami di dalam terang-Mu untuk perenungan sabda-Mu saat ini. Di dalam Roh-Mu yang kudus Kristus, kami memohon. Amin. Yesaya 59 ayat 9 sampai 21. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu
tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Sahabat santapan harian, tahukah Anda arti ungkapan "di atas langit masih ada langit"? Ungkapan itu bisa berarti bahwa sehebat apapun kita, pasti masih ada orang di luar sana yang lebih hebat daripada kita. Bagaimana dengan Allah yang kita sembah? Apakah masih ada yang lebih hebat lagi dari Dia? Ungkapan itu jelas tidak berlaku bagi Allah kita, sebab Dialah satu-satunya yang di atas segala-galanya. Nabi Yesaya melukiskan bahwa bangsa Yehuda telah menyadari betapa mereka telah melakukan tindakan kejahatan dan pemberontakan terhadap Allah. Dalam penggambarannya tampaklah keadaan yang sangat menyedihkan dan tak ada yang memberi pertolongan. Bahkan, Tuhan melihat betapa dahsyatnya dosa-dosa Israel. Karena itu mereka akan mendapat pembalasan. Jika Allah sendiri ingin menghukum mereka, lalu siapakah yang akan tampil memberi pertolongan? Akhirnya bangsa Yehuda merasakan sendiri kondisi berada pada posisi seperti orang-orang yang pernah mereka tindas dan perlakukan tidak adil. Mereka menginginkan terang, tapi justru memperoleh kegelapan. Mereka meraung-raung memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang bersedia tampil dan memberikan pertolongan. Dalam situasi pasrah menerima segala konsekuensi hukuman dan tiada pertolongan yang datang, Allah melihat semuanya itu. Allah sendirilah yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan umatnya. Meskipun umatnya telah berdosa, Allah tetap mengasihi dan akan membebaskan mereka. Allah ingin agar semua bangsa yang melihat perbuatannya menjadi takut dan menghormatinya. Allah di atas segalanya. Dia menolong dan menyelamatkan umatnya yang terpuruk karena dosa. Allah berjanji kepada mereka yang meninggalkan dosa-dosanya dan berbalik kepadanya. Roh-Nya akan turun kepada mereka dan firman-Nya tidak akan meninggalkan mulut mereka. Allah telah datang di dalam Yesus Kristus untuk membebaskan dan menyelamatkan kita, sekalipun kita masih menjadi seterunya karena dosa. Dialah Allah yang mengatasi dan berada di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Alam semesta memuji Engkau ya Allah. Terang surya yang perkasa, candra kartika cemerlang memuliakan Engkau. Dan puspa semarak berseri karena kebesaran-Mu. Sembah sujud dan syukur kami kepadamu ya Allah, Sang Maha Kuasa. Di dalam nama-Mu Kristus yang menyelamatkan kami bersembah. Amin.